Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Tegar Anggara, NPM 191000136 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan tugas proposal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah TPKI. Proposal saya berjudul Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Pencabulan dengan Kekerasan Terhadap Orang Dewasa, Studi Putusan Perkara nomor 1639K/Pidana/2015. Definisi pencabulan yang diberikan oleh R. Sugandi adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Tiga definisi yang diungkapkan R. Sugandi lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar asusila dan dapat dipidana. Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum, seperti tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan ini dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi mereka. Oleh karena itu, perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Beberapa fenomena-fenomena terkait tindak pidana pencabulan terhadap orang dewasa yang kerap terjadi di masyarakat yaitu: yang pertama, putusan Mahkamah Agung nomor 1240K/Pidana/2016. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan terhadap orang dewasa ini terjadi antara terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Tengah II, dengan korban adalah PNS di Kantor Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah nomor 2 di bagian seksi pengurangan keberatan dan banding 3 sebagai penelaah keberatan. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan ini terjadi pada saat berada di dalam kantor terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa ini, Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 tahun, yang kemudian telah diajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan penjatuhan sanksi pidana penjara selama 4 bulan di tingkat Mahkamah Agung. Permohonan kasasi ditolak. Yang kedua, putusan Mahkamah Agung nomor 1602K/Pidana/2015. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan terhadap orang dewasa ini dilakukan oleh terdakwa yang bekerja sebagai perawat dan korban merupakan anggota keluarga yang lagi rawat inap. Perbuatan terdakwa dilakukan pada ruang isolasi rawat inap paru Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah Kabupaten Biren. Akibat perbuatan terdakwa ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan terhadap orang dewasa. Selanjutnya, berdasarkan uraian fenomena di atas, implikasi terkait fakta hukum berdasarkan putusan nomor 1639K/Pidana/2015 mengenai penerapan sanksi pidana penjara dalam tingkatan pengadilan negeri yang menerapkan ancaman pidana maksimal dalam pasal 289 KUHP, yaitu 9 tahun. Sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan tidak dapat sebagai salah satu upaya penanggulangan dan upaya meminimalisir maraknya tindak pidana pencabulan di masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah. A. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan pada pasal 289 KUHP? B. Apakah pertimbangan Majelis Hakim putusan perkara nomor 1639K/Pidana/2015 dalam penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan? Lalu selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain: A. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan pada pasal 289 KUHP. Lalu B. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim putusan perkara nomor 1639K/Pidana/2015
Dalam penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya tindak pidana perbuatan cabul dan dengan kekerasan. B. Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa, dan negara pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa tentang tindak pidana perbuatan cabul dan kekerasan. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Bagi konsep negara hukum Rechtsstaat, penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan undang-undang, sehingga ada kepastian hukum. Bagi konsepsi negara, hukum the rule of law, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata. Bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum. Unsur negara hukum menurut Albert Van Dicey mewakili kalangan ahli hukum Anglo-Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur negara hukum the rule of law, yaitu yang pertama, supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang akan dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, bahwa setiap orang sama di depan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Selanjutnya, pada middle teori ini, penulisan menggunakan teori kepastian hukum terhadap penerapan tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan berdasarkan hukum positif. Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philippus M. Hajon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga pengadilan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan menggunakan bahan atau data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau library research, bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier. Selanjutnya, sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka teori konseptual dan kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab ini membahas mengenai pengertian tindak pidana, pengertian pelaku dan bentuk-bentuk pelaku, pengertian sanksi pidana dan bentuk-bentuk sanksi pidana, pengertian korban, pengertian tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, unsur-unsur tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, lalu pengertian pemidanaan dan tujuan pemidanaan.
Bab 3, hasil penelitian. Pada bab ini membahas hasil penelitian yang tentang penerapan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan pada pasal 289 KUHP dan analisis putusan perkara nomor 1639K pidana 2015 tentang penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dikaitkan dengan rasa adil bagi korban. Bab 4, pembahasan dan penelitian. Pada bab ini membahas mengenai penerapan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan pada pasal 289 KUHP dan analisis putusan perkara nomor 1639 pidana 2015 tentang penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dikaitkan dengan rasa adil bagi korban. Lalu bab 5, penutup. Pada bab ini, berdasarkan dari uraian analisis pada bab 3 dan bab 4, maka dapat diuraikan kesimpulan dan saran dalam penulisan proposal ini. Sekian pemaparan proposal yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.